mengenai seorang sahabat yang miskin yang bernama Ulbah bin Zaid al-Harithi. Beliau seorang sahabat asli Madinah dari suku Aus. Penduduk Madinah terbagi menjadi dua, ada suku Aus dan ada suku Khazraj. Dan kedua suku ini sebelum datang Islam selalu berperang, Pak, bertarung dalam urusan masalah dunia. Tetapi ketika Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka, mereka berbaiat kepada Rasulullah, maka Rasulullah naungi mereka dalam payung yang sama, yaitu akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat namanya Ulbah bin Zaid al-Harithi. Kenapa kita kasih judul kedermawanan si fakir, Pak? Biasanya yang namanya kedermawanan itu datang dari orang-orang kaya. Makanya hebatnya di sini kita ambil pelajaran bagaimana seorang yang miskin tetapi beliau bisa menjadi orang yang sangat dermawan. Ulbah bin Zaid namanya tidak seperti Abu Bakar As-Siddiq, tidak seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mungkin tidak sekaliber Utsman bin Affan yang memang nama sahabat-sahabat senior ini selalu disebutkan dalam kitab-kitab sejarah, Pak. Tapi Ulbah bin Zaid ini namanya hanya terselipkan dalam satu momentum saja, ya. Tapi beliau seorang sahabat. Sahabat itu adalah orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW meskipun sesaat beriman kepada Rasulullah SAW dan meninggal dalam keadaan iman. Itulah para sahabat. Mereka adalah kaum yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat Ulbah bin Zaid al-Harithi ini, Pak, ya, diselipkan dalam satu momentum, yaitu ketika terjadi perang. Kita akan bicara tentang perang hari ini. Kita akan belajar sejarah tentang perang hari ini. Lihat seorang cucu dari Ali bin Abi Thalib yang bernama Ali bin Husain bin Ali, dikenal dengan Zainal Abidin. Nah, beliau dikenal dengan nama itu. Nah, beliau mengatakan apa? Kunna nata'allam maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami, ya, anak-anak kecil ketika itu, kami mempelajari sejarah peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allam suratan minal Quran. Sama seperti kami belajar tentang Al-Quran. Jadi pentingnya sejarah, mempelajari bagaimana kehidupan peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ulbah bin Zaid al-Harithi ini namanya hanya diselipkan dalam satu perang, Pak, yaitu ketika terjadi perang Tabuk. Perang terakhir Rasulullah SAW terjadi pada tahun 9 Hijriah. Ya, ini perang terakhirnya Rasulullah SAW dan pasukannya luar biasa, Pak. Taib, mari kita kembali kepada masa-masa Rasulullah SAW. Perang ini terjadi di bulan Rajab, ya, 1 bulan sebelum puasa. Kebanyakan perang Rasulullah itu bulan puasa, Pak. Ya, makanya setelah pulangnya itu pulang dari Tabuk itu Ramadan. Itu kan, pulang dari Tabuk itu Ramadan. Nah, pada tahun tersebut, tahun 9 Hijriah ini, Pak, kaum muslimin sedang dilanda musim paceklik yang berkepanjangan, sehingga keadaan ekonomi kaum muslimin di kota Madinah itu sedang sulit. Mungkin walau alam, mudah-mudahan perekonomian para pedagang di pasar ini nggak sulit, Pak, ya, gitu kan. Tapi di tahun tersebut, di tahun 9 Hijriah, perekonomian kaum muslimin ketika itu sedang sulit-sulitnya karena musim panas yang berkepanjangan, sehingga masyarakat Madinah ketika itu lebih banyak menikmati masa artinya berteduh di rumah mereka sambil menunggu panen kurma, ya, karena kan kurma dipanen di musim panas. Makanya lihat ketika Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, beliau dilahirkan dalam keadaan atau di musim panas. Dalam surat Maryam dikatakan wahuzzi, artinya goyangkan itu wahai Maryam pohon kurma, karena kurma ketika itu sedang ranum-ranumnya, artinya Nabi Isa lahir di musim panas, bukan di musim dingin, gitu kan. Nah, ketika itu ternyata perekonomian kaum muslimin juga sedang sangat perpolitikan kaum muslimin juga sedang sangat panas-panasnya, Pak. Kenapa? Dampak dari kemenangan Rasulullah SAW. Rasulullah sudah menang di Arab tahun 8 Hijriah, beliau sudah membebaskan kota Mekah. Sekarang tinggal musuh-musuhnya itu musuh luar negeri, Pak, internasional. Dan ketika itu Rasulullah mengirimkan surat-surat ke Raja Romawi, ke Raja Persia, Raja Yaman, Raja Iskandaria, Raja Mesir, gitu kan, menambah perpolitikan kaum muslimin semakin panas, Pak. Apalagi terdengar kabar ketika itu bahwa orang-orang Romawi sedang mempersiapkan pasukan yang sangat besar yang akan datang ke Madinah dan menghancurkan Madinah, Pak.
Ini dampak dari kekecewaan raja mereka ketika terjadi perang Mu'tah. Perang Mu'tah, perang sebelumnya tahun 8 Hijriah. Perang yang sangat dahsyat. Kaum muslimin berjumlahkan 3.000 pasukan melawan 200.000 pasukan orang Romawi, Pak. Silakan, bisa dibayangkan secara logika. 3.000 ngelawan 200.000 orang, Pak. Gimana itu caranya? Berapa lipat itu? 3.000, 200.000, berapa kali lipat itu? 10, 3.000 kali 10, 300 ya. Berarti mungkin kurang lebih adalah 6 kali lipatnya gitu kan. Dan luar biasa. Dalam peperangan ini, kata Rasulullah SAW dalam perang Mu'tah ini terjadi di Yordania. Kata Rasulullah, pemimpin kalian adalah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah meninggal dunia, maka pindah pemimpinnya kepada sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far syahid di sana, maka pindah kepada Abdullah bin Rawaha. Dan memang betul, ternyata terjadi apa yang Rasulullah katakan jauh-jauh di Madinah sebelum pasukan ini bertarung. Maka ketika pertarungan sedang sengit-sengitnya, Zaid bin Harithah ke tengah, Pak, bertarung dengan hebat dan beliau syahid di sana, gitu kan? Dan Zaid bin Harithah ini adalah seorang pelayan Rasulullah yang sangat dicintai Rasulullah, bahkan sudah dianggap anak asuh oleh Rasulullah SAW. Dan ada anaknya namanya Usamah bin Zaid kan. Usamah bin Zaid juga termasuk anak-anak kecil yang dicintai Rasulullah SAW. Setelah itu kepemimpinan berpindah kepada Ja'far. Ja'far mengambil alih bendera ketika itu. Dan Masya Allah, beliau juga berperang di sini 3.000 melawan 100.000 orang, Pak. Ketika itu Ja'far bertarung dengan luar biasa, tangan kanannya putus. Lihat, ketika perang tangan kanan putus, apakah beliau ngeluh, Pak? Mundur ke belakang? Ya. Beliau melanjutkan perangnya dengan tangan kirinya. Ternyata tangan kirinya juga diputusin sama orang-orang itu, orang-orang kafir itu, gitu kan. Sehingga tidak ada tangan lagi, tangannya sudah jatuh dua-duanya. Tinggal bendera, beliau tahan dengan paha beliau, dengan dada beliau, Pak. Dan ketika itu ada musuh dan beliau pun syahid di sana, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Sesungguhnya Ja'far ini memiliki 2 sayap di dalam surga, karena tangannya mendahului badannya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau memiliki gelar Dzujanahaini, Pak. Sehingga ketika kabar kematian Ja'far ini datang ke Madinah, ketika itu Rasulullah mengatakan kepada orang-orang Ansor supaya membuatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Karena keluarga Ja'far sedang ditimpa musibah ketika itu. Bukan orang yang sedang ditinggal, orang yang ditinggal mati keluarganya membuat makanan untuk orang-orang yang hadir. Seharusnya orang yang datang memberikan santunan dan makanan kepada keluarga yang ditinggalkan, Pak. Itu sunnah Rasulullah seperti itu. Dan setelah itu kepemimpinan berpindah kepada Abdullah bin Rawaha. Dan sama, Abdullah bin Rawaha juga meninggal dunia, sehingga diambil alihlah kepemimpinan dalam berperang, Pak, yaitu Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhum ajmain. Di tangan Khalid yang 3.000 ini berhasil memukul mundur 200.000 pasukan orang-orang Romawi. Sehingga dari sanalah mulai Khalid terpercaya menjadi seorang jenderal yang nantinya dalam perang Yarmuk melawan Romawi, Khalidlah akan memimpin pasukan tersebut, Pak. Dan ketika itu orang-orang Romawi pulang, kalah mereka. Rajanya kan ngamuk. Masa 200.000 pasukan kalah sama yang 3.000 pasukan, gitu kan? Sehingga rajanya ini mempersiapkan pasukan yang lebih besar, dan tujuannya itu bukan Mu'tah lagi, tetapi langsung kepada Madinah, Pak. Ternyata mata-mata Rasulullah SAW mengetahui kabar tersebut dan mengatakan kepada Rasulullah SAW ketika itu, Pak, di musim sulit, di musim paceklik, di saat ekonomi kaum muslimin Madinah sedang sangat sulit-sulitnya, ketika itu Rasulullah SAW mengumandangkan jihad fisabilillah, Pak. Di sini lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik, Pak. Mereka menyebarkan isu, desas-desus isu, dan mereka mengatakan, lihat, diabadikan perkataan mereka dalam surat At-Taubah ayat 81, Pak. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu la tanfiru fil har." Mereka mengatakan apa? Jangan kalian berperang di musim panas. Yang akan kalian hadapi adalah kerajaan adidaya Romawi. Musim sedang panas, keadaan pasukan miskin, tidak ada senjata. Jangankan kalian berperang, kalian akan mendatangi mereka di sebuah tempat yang sangat jauh, Pak. Karena Rasulullah ketika itu memutuskan, jangan biarkan mereka mendatangi kita di Madinah, tetapi kita yang datang ke negara mereka, Pak. Sehingga kita kenal dengan istilah perang Tabuk. Karena Tabuk ini jaraknya dari kota Madinah kurang lebih 700 km, Pak. Sangat jauh, ya kan? Mekah Madinah berapa itu?
500 km Pak, Mekah Madinah. Ini Madinah Tabuk jaraknya 700. Makanya perjalanannya itu 30 hari pulang pergi Pak. Masya Allah 15 hari gitu kan. 15 hari berjalan menempuh jarak 700 km. Kan istilahnya orang-orang munafik bilang seperti ini, kalian sudah capek di jalan, sedangkan yang dihadapi negara kuat gitu kan. Wa qalu la tanfiru fil har, jangan pergi berjihad, sudah, jangan datangi Rasulullah SAW. Kemudian ada sebagian yang diminta oleh Rasulullah SAW seperti Jad bin Qais. Ketika Rasulullah mengatakan, ya Jad bin Qais, halaka fi jaladi Bani Asfar, bagaimana pendapatmu tentang kita berperang dengan orang-orang Romawi? Kata Zaid bin Qais, ya Rasulullah SAW, tidakkah Anda tahu, kaumku tahu orang yang paling gampang terfitnah dengan wanita kecuali saya. Saya adalah orang yang paling gampang terfitnah oleh wanita, sehingga ketika saya pergi berperang ke Romawi, saya melihat kecantikan wanita Romawi, saya takut terfitnah dan berzina di sana, sehingga izinkan saya supaya saya tidak ikut perang. Maka turunlah ayat Allah mengenai Jad bin Qais ini, surat At-Taubah lagi Pak, ayat 49. Wa minhum man yaqulu idzanni wala taftinni. Dari mereka orang-orang yang beralasan tidak mau ikut perang, mereka mengatakan apa? Idzanni, wahai Rasulullah, izinkan saya, wala taftinni, jangan engkau berikan fitnah kepada saya Pak. Lihat bagaimana orang-orang munafik, mereka tidak mau ikut berperang Pak. Tetapi berbeda dengan orang-orang Islam, kaum muslimin, ketika Rasulullah mengumandangkan jihad, mereka berbondong-bondong datang Pak. Ayat-ayat tentang jihad berkumandang kepada mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulih, engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan engkau berjihad di jalan Allah dengan harta dan raga kalian. Dalam surat At-Taubah yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ishtarallahu minal mu'minin, sesungguhnya Allah telah membeli orang-orang yang beriman, anfusahum wa amwalahum, jiwa mereka dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, Allah gantikan kepada mereka surga. Apa yang mereka lakukan Pak? Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah, fayaqtuluna wa yuqtalun, mereka membunuh atau terbunuh dalam jihad tersebut, Allah ganti bagi mereka surga yang seluas langit dan bumi. Ayat-ayat jihad ini begitu hadir di para sahabat, sehingga mereka datang berbondong-bondong, berbeda dengan orang-orang munafik. Sehingga ketika itu pasukan yang terkumpul kurang lebih 30.000 pasukan Pak. Ini kalau Bapak lihat dalam sejarah, ini pasukan terhebatnya Rasulullah. Di perang Badar berapa Pak? 313. Di perang Uhud 700. Kemudian di perang Khandaq 5.000 pasukan. Pembebasan kota Mekah 10.000 pasukan. Kemudian di perang perang Hunain 12.000 pasukan Pak. Dan inilah pasukan terbanyaknya Rasulullah SAW. Jumlah militernya adalah 30.000 pasukan. Tapi permasalahannya, pasukan ini hadir di musim panas, ekonomi sedang sulit, sehingga pasukan ada tetapi harta tidak ada untuk berperang Pak. Gimana coba? Yang akan dihadapi istilahnya mungkin di zaman sekarang itu adalah Amerika dan Rusianya yang kekuatan militernya itu kuat, sedangkan kita harus punya senjata gitu kan. Makanya lihat apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika itu Pak. Rasulullah hanya mengucapkan satu hadis, yang hadis ini begitu menggetarkan para sahabat Pak. Apa hadisnya? Rasulullah SAW bersabda, man jahaza jaisyal usrah falahul jannah. Siapa yang dia membantu pasukan miskin ini Pak. Lihat, dalam sejarah perang Rasulullah nggak pernah ada istilah pasukan miskin kecuali di perang Tabuk. Kenapa? Karena satu kendaraan harus bergantian 18 orang Pak. Kemudian mereka harus bertahan makan satu butir kurma dengan air Pak. Pasukan seperti ini coba harus melawan kekuatan besar adidaya di tempat yang jauh 700 km dari Madinah Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang dia membantu pasukan miskin ini, maka baginya surga Pak. Dan lihat apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tidak seperti kita mungkin ya, di zaman kita kalau ada masjid yang membutuhkan bantuan, dikumandangkan dan sebagainya, lihat yang datang berapa Pak?
Dan ini para sahabat ketika datang hadis tersebut begitu menggetarkan hati mereka. Datang Utsman bin Affan, datang ke Rasulullah SAW, Pak, membawa 1000 dinar uang yang beliau miliki, Pak. Beliau berikan kepada Rasulullah SAW. Beliau aduk-aduk itu, Pak, uang tersebut. Kemudian setelah itu Utsman memberikan lagi 100 ekor unta. Kemudian diberikan lagi 100 ekor unta, dan diberikan lagi 100 ekor unta. Jumlahnya 300 ekor unta dengan makanan-makanan yang ada di dalam tunggangan unta itu sendiri, Pak. 1000 dinar berapa itu? Kalau 1 dinar itu 4 gram, 4,25 gram emas murni, Pak. Kurang lebih 500.000 ya. Berarti kalau misalkan 500.000 kali 1 gram kan 2 juta. Ya, artinya 4 gram dikali 500.000 kan 2 juta. Berarti 1 dinar itu 2 juta, Pak. Kalau 1000 dinar berarti berapa itu? Berapa? 2 miliar. Lihat, ada gak ikhwan-ikhwan yang seperti ini di zaman kita, Pak? Sekali, ini infak di Tabuk saja, bukan infak di tempat yang lain loh, Pak. Utsman pernah membeli tanah untuk perluasan Masjid Nabawi. Utsman pernah membeli sumur rumah yang dimiliki oleh orang Yahudi. Pernah Utsman berinfak dengan harta yang lainnya. Di momentum ini Utsman datang membawa 1000 dinar dan 300 ekor unta. Unta kalau misalkan 1 unta 20 juta, 300 unta berapa juta itu, Pak? Jadi kan banyak. Makanya sebagian para ulama mengatakan sepertiga ekspedisi perang itu harta Utsman bin Affan. Sehingga Rasulullah mengatakan apa? Ma darra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Tidak akan ada yang memadaratkan iman Utsman setelah apa yang Utsman lakukan pada hari ini, Pak. Lihat para sahabat berbondong-bondong, karena kenapa? Baginya surga. Selanjutnya datang lagi siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Pak. Beliau membawa uang 4.000 dirham. Uangnya banyak, 4.000 dirham. Cuman permasalahannya kalau dibandingkan Utsman dengan Abu Bakar, yang lebih kaya adalah Utsman. Tapi kehebatannya dalam berinfak lebih hebatan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena Abu Bakar ini menginfakkan seluruh hartanya, Pak. Sehingga ketika dibuka oleh Rasulullah SAW, kata Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya di belakang mereka. Aku bawa semua tabungan yang aku miliki ini dan aku berikan untukmu ya Rasulullah SAW, Pak. Lihat, makanya Rasulullah begitu bangga dengan Abu Bakar, dan beliau mengatakan apa? Tidak ada harta dan tidak ada pertemanan yang lebih bermanfaat untuk saya daripada harta dan pertemanannya Abu Bakar As-Siddiq, Pak. Kata Rasulullah, Innallaha ittakhadhani khalilan. Sesungguhnya Allah menjadikan saya sebagai kekasihnya. Kalau saya berhak mengambil seseorang menjadi kekasih saya, maka saya akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasih saya, Pak. Setelah itu datang siapa? Umar bin Khattab, Pak. Nah, Umar di rumahnya sudah mengatakan, hari ini momentum saya akan kalahkan Abu Bakar As-Siddiq dalam beramal, Pak. Lihat mereka, fastabiqul khairat, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan kenapa? Abu Bakar kan Masya Allah, kan luar biasa, Pak. Subuh saja, kan saya sering cerita kan, ketika waktu subuh Rasulullah sering bertanya, siapa yang hari ini berinfak? Abu Bakar angkat tangan, saya Rasulullah. Para sahabat kaget, kapan anda infak wahai Abu Bakar? Baru subuh, keluar sholat subuh ini. Kata Abu Bakar, tadi saya keluar dengan anak saya Abdurrahman, di tengah jalan saya bertemu pengemis, dan saya kasihkan roti yang dibawa oleh Abdurrahman kepada pengemis tersebut. Kemudian ditanya lagi, siapa yang hari ini mengunjungi orang yang sakit? Ya Rasulullah, masih pagi ini. Kata Abu Bakar, saya. Kapan anda ya Abu Bakar? Saya dengar tadi malam sahabat kita Abdurrahman bin Auf sakit. Sebelum saya datang ke masjid, saya pun datang ke rumahnya untuk berziarah, berkunjung kepada Abdurrahman bin Auf. Semua pahala itu diborong oleh Abu Bakar, membuat Umar bin Khattab itu merasa iri, Pak. Iri dalam kebaikan itu boleh, ya. Makanya Umar mengatakan, momentum saya akan kalahkan tuh Abu Bakar. Dengan pedenya beliau membawa setengah hartanya, Pak. Pertanyaannya, setengah harta itu banyak nggak, Pak? Ya banyak kan, setengah hartanya, setengah kekayaan Umar bin Khattab dibawa. Dan ketika Umar ingin memberikannya kepada Rasulullah SAW dan melihat Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab? Pak, wallahi ya Abu Bakar, wallahi demi Allah ya Abu Bakar, la usabikuka abadan, saya tidak akan bisa pernah mengalahkanmu dalam kebaikan ya Abu Bakar, Pak.
Begitu bangganya Umar terhadap Abu Bakar As-Siddiq, Pak. Dan sahabat-sahabat yang lain, Abdurrahman bin Auf pun datang, sang dermawan, memberikan hartanya. Sahabat-sahabat yang mereka nggak punya harta yang banyak datang membawa 9 wasak kurma, ada yang membawa 1 genggam kurma ini, Pak. Semua sahabat berinfak kecuali orang-orang munafik yang nggak mau berinfak ketika itu, Pak. Tapi Pak, masalahnya kan hadis Rasulullah, Pak. Siapa yang dia memberikan sesuatu untuk pasukan miskin ini, maka baginya surga. Nah, permasalahannya, suasana ini dilihat oleh seorang sahabat miskin yang bernama Ulbah bin Zaid, gitu kan. Dan Ulbah bin Zaid pun melihat bagaimana keadaan kota Madinah ketika itu. Orang-orang datang ke kota Madinah, menancapkan kemah mereka untuk hadir menunggu keputusan keberangkatan dari Rasulullah SAW. Di sisi lain, Abu Bakar datang membawa harta baginya surga, Umar membawa harta baginya surga, Utsman membawa harta baginya surga, Abdurrahman bin Auf membawa harta baginya surga. Sahabat-sahabat yang lain yang membawa 1 wasak kurma, 1 mud kurma, bagi mereka surga. Sedangkan Ulbah bin Zaid nggak punya apa-apa. Beliau bukan orang munafik, tetapi beliau orang miskin yang tidak punya 1 dirham atau 1 dinar pun, Pak. Membuat beliau pun mendatangi Rasulullah SAW dan meminta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya berperang ya Rasulullah. Tetapi ketika itu qadarullah, Rasulullah SAW tidak mengizinkan Ulbah bin Zaid untuk berperang, Pak, karena tidak ada senjata ataupun kuda yang dimiliki oleh dia untuk membantunya dalam perang tersebut, Pak. Karena musuh yang dihadapi itu adalah orang-orang Romawi, Pak. Lihat bagaimana perasaan Ulbah bin Zaid, Pak. Beliau pulang ke rumah dalam keadaan menangis, Pak. Beliau melihat Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga, tetangga-tetangganya masuk surga, sedangkan beliau tertolak, Pak. Orang yang gagal akhiratnya, beliau membawa kegagalan akhirat, di saat orang di zaman sekarang pulang ke rumahnya membawa kegagalan dunia. Orang pulang dari kantornya sedih karena tendernya ditolak. Orang pulang dari universitas karena sedih nilainya jelek. Orang pulang dari tempat-tempat dagangnya sedih karena usahanya lain sebagainya, gitu kan. Tapi Ulbah bin Zaid pulang ke rumah membawa kegagalan akhirat, Pak. Di saat itu waktu malam, Pak, Ulbah bin Zaid mencoba untuk tidur, tetapi ketika ada seorang muslim dalam hatinya ada unek-unek, ada kegundahan, maka dia nggak bisa tidur, Pak. Dia baringkan ke kanan ke kiri untuk tidur, nggak bisa tidur. Sampai akhirnya dia menemukan satu cara, Pak, yaitu sholat, Pak. Sholat malam, qiyamul lail. Dia mengambil wudu, dia ingin mengadukan semua kesulitannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Sebagaimana perkataan Yaqub alaihi salam dalam surat Yusuf, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan semua kesulitan dan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kemudian di tengah malam tersebut, Pak, di saat orang-orang nyaman dengan AC dan kasur mereka, di saat orang-orang terlelap dengan tidur mereka, Pak, ada satu orang muslim yang mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah, sungguh Rasulmu telah memerintahkan jihad kepada kami, ya Allah. Dan Rasulmu mengatakan kepada kami perkataan yang luar biasa. Beliau mengatakan, man jahaza jaisyal usrah falahul jannah. Siapa yang memberikan pasukan miskin ini sesuatu, maka baginya surga, ya Allah. Ya Allah, hamba seorang yang miskin, hamba tidak memiliki apa-apa, ya Allah. Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga, sahabat-sahabat yang lain, tetangga saya masuk surga, ya Allah. Apakah karena kemiskinan yang saya miliki, apakah karena kepapaan yang saya miliki membuat saya tidak berhak masuk ke dalam surga-Mu, ya Allah? Wallahi demi Allah, kalau hari ini saya punya harta yang banyak, saya akan infakkan dan datang kepada Rasul-Mu. Tapi Rasul-Mu menolak saya, ya Allah. Ya Allah, jika seandainya tidak ada hal yang bisa saya infakkan untuk-Mu di jalan-Mu, maka saksikanlah pada malam hari ini saya infakkan harga diri saya, ya Allah. Jika seandainya ada seorang muslim yang pernah menjatuhkan kehormatan saya, jika seandainya ada seorang muslim yang pernah mengambil hak-hak saya, saksikanlah pada malam hari ini saya infakkan dan saya ikhlaskan untuk-Mu, ya Allah, Pak.
tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan yang dimiliki seorang muslim ketika dia mengadukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Setelah itu apa yang terjadi, Pak? Alhamdulillah, Ulbah pun bisa tidur, Pak, setelah itu, Pak. Dan ketika waktu subuh datang, ya, walau alam apakah hari tersebut hari pemberangkatan, tapi ketika itu subuh datang, Rasulullah salat, mengimami salatnya. Kemudian setelah selesai biasa balik badan gitu kan, suka bertanya siapa si fulan yang gak hadir, siapa yang tadi sedekah gitu kan. Nah tiba-tiba ketika selesai salat subuh, Rasulullah balik badan dan beliau mengatakan seperti ini, ainal mutasaddiq faliyakum, mana yang bersedekah tadi malam maka berdirilah dia, gitu kan. Kemudian para sahabat mungkin semuanya tertuju kepada Abu Bakar As-Siddiq, karena kan biasanya Abu Bakar yang sering berinfak, Pak. Tapi ketika itu Abu Bakar enggak, ya. Ulbah bin Zaid pun enggak merasa dirinya berinfak. Apa yang beliau infakkan, Pak? Hanya usaha terakhir dari seorang muslim yang gagal akhiratnya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa seperti itu, Pak. Sampai akhirnya Rasulullah bertanya beberapa kali, ainal mutasaddiq fi hadhil lailah, siapa yang bersedekah di malam ini yang sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak, bi shadaqatin maqbulatin indallah. Sampai akhirnya Rasulullah pun berdiri dan memanggil Ulbah bin Zaid, wahai Ulbah, kemari. Ulbah pun kaget, saya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Akhirnya kata Rasulullah, hani'an laka ya Ulbah, selamat untukmu wahai Ulbah, sedekah yang engkau lakukan tadi malam itu didengar oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Setelah itu Rasulullah pun memberikan beberapa untanya kepada sahabat-sahabat yang tidak bisa ikut berperang supaya bisa ikut berperang dalam perang Tabuk tersebut, Pak. Ini salah satu kisah seorang sahabat kecil yang bernama Ulbah bin Zaid Al-Harithi, yang kita belajar dari beliau bagaimana menjadi seorang muslim bisa berbuat sampai seperti itu, Pak. Meskipun mungkin dirinya lemah dalam harta, tapi beliau mencari cara yang lain supaya Allah meridhoi Ulbah bin Zaid Al-Harithi, Pak. Setelah itu apa yang terjadi? Rasulullah berjalan dengan pasukannya, 30.000 pasukan, datang ke sebuah tempat yang bernama Tabuk. 15 hari perjalanan di sana, Pak. Dan ketika datang di sana, nah lihat apa yang terjadi. Tidak ada satu pun pasukan Romawi di sana, Pak. Mereka pengecut. Padahal pasukannya banyak, mereka pulang, Pak. Rasulullah apakah langsung pulang, Pak? Enggak. Rasulullah menunggu pasukan itu, Pak. Takutnya mungkin telat. Sehingga Rasulullah berkemah di Tabuk tersebut selama berapa hari, Pak? 20 hari Rasulullah menunggu pasukan musuh itu, Pak. Sampai Rasulullah mengirim mata-matanya ke depan, ke kanan, ke samping, ditanya ke kampung-kampung yang ada di sana, kalian pernah melihat pasukan besar Romawi? Mereka mengatakan tidak. Sampai agak menjauh, mereka mengatakan, oh iya, dulu ada pasukan Romawi banyak, tapi mereka pulang semuanya, Pak. Dan Masya Allah, meskipun perang Tabuk ini tidak terjadi, tetapi peperangan ini dikatakan dalam sejarah dimenangkan oleh kaum muslimin, karena orang-orang yang ada di Tabuk dan sekitarnya mereka mengadakan perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini peperangan terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah, dari kisah Ulbah bin Zaid tersebut kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran, Pak. Lihat orientasi para sahabat, kehidupan mereka orientasinya apa, Pak? Mereka irinya itu bukan kepada, ada satu hadis yang Masya Allah kalau menurut saya, Pak, hadis Arba'in, Pak. Lihat, sahabat mengatakan seperti ini, ya Rasulullah, orang-orang kaya masih enak ya Rasulullah. Kenapa enak? Mereka sholat sama seperti kita sholat, mereka puasa sama seperti kita puasa, tapi kelebihan mereka apa? Mereka bisa berinfak dengan harta mereka, sedangkan kita enggak. Lihat, Pak, dari pertanyaannya saja kan, bobot pertanyaannya kan menunjukkan keimanan, Pak. Beda kalau sekarang kan kita kan, orang kaya masih enak kalau jalan-jalan kan ke Disneyland, ke Hong Kong gitu kan, jalan-jalan ke Jepang, pergi ke Paris. Itu kan pertanyaan kita gitu. Orang-orang kaya masih enak, dia punya rumah besar, dia punya kendaraan. Tapi pertanyaan para sahabat, lihat, orang-orang kaya masih enak ya Rasulullah. Mereka sholat sama seperti kami sholat, puasa sama seperti kami puasa, tapi mereka bisa berinfak dengan harta mereka, sedangkan kita enggak. Akhirnya Rasulullah menghibur mereka dengan perkataan apa? Wahai para sahabat, fa inna likulli tahmidin shadaqah. Sesungguhnya kalimat alhamdulillah itu shadaqah, kalimat subhanallah itu shadaqah, kalimat Allahu akbar shadaqah. Mereka bisa berinfak dengan harta mereka, kalian pun juga bisa bersedekah dengan zikir-zikir yang tadi. Sehingga lihat, orientasinya para sahabat adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, Pak. Yang terakhir ingin saya sampaikan apa? Lihat, ada satu percakapan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Bunyi percakapannya seperti ini.
Hadis riwayat Muslim, Pak. Kata Rasulullah SAW, Sa'ala Musa Rabbahu, Pak. Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Musa mengatakan seperti ini, ya Allah, ma adna ahlil jannati manzilatan. Siapa orang yang paling rendah kedudukannya di dalam surga, ya Allah? Ya kan, percakapan Musa dengan Allah. Kalau antum diberikan kesempatan berbicara dengan pemimpin dunia ataupun juga pemimpin Indonesia, kira-kira perbincangan antum itu apa, Pak? Wallahu alam seperti apa ya. Tapi ini perbincangan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musa mengatakan, ya Allah, siapa derajat terendah seseorang di dalam surga, ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, dia adalah seseorang yaji'u ba'dama udkhila ahlul jannatil jannata. Dia adalah orang yang telat masuk ke dalam surga, orang yang terakhir masuk ke dalam surga, Pak. Makanya kalau saya khutbah Jumat, saya suka melihat jemaah-jemaah suka mojok gitu kan, senang mojok gitu kan, sedang di belakang. Saya sampaikan hadis riwayat Abu Daud, Pak. Kata Rasulullah SAW seperti ini, wadnu minal imam, mendekatlah kalian kepada iman. Karena kenapa? Fa innama la yazalur rajul yataba'adu. Sesungguhnya seseorang dia mojok, berjauh-jauhan dari imam, kecuali apa? Yu'akharu fil jannah. Orang seperti itu akan diakhirkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diancam gitu baru naik, Pak, semua gitu kan. Atau ini, lihat ini, siapa orang yang paling rendah kedudukannya di dalam surga? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir dia, gak ada lagi selain dia, setelah dia. Kemudian setelah itu Allah mengatakan udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Kemudian hamba ini mengatakan, ay Rabb, ya Allah, kaif, gimana? Waqad nazalan nasu manazilahum. Manusia yang ada di dalam surga ini sudah mengambil kaflingnya masing-masing. Lihat kerajaan mereka, lihat rumah-rumah mereka. Saya di mana, kata dia. Lihat tawaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atarda an yakuna laka mislu mulkin min mulukid dunya? Apakah engkau ridho jika seandainya aku memberikan kepadamu satu kerajaan dunia, Pak? Engkau melihat raja punya istana, punya istri yang cantik, punya pelayan, punya harta. Ridho gak engkau kalau seandainya saya berikan kepadamu satu kerajaan dunia? Ini orang yang paling rendah kedudukannya dalam surga, Pak ya. Kata hamba ini, ridho ya Allah, saya ridho, raditu ya Allah, saya ridho. Kata Allah, sebentar. Laka dzalika, engkau memiliki satu kerajaan tersebut, wa misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu. Dan sepertinya lagi, sepertinya lagi, sepertinya lagi, sepertinya lagi. Berapa kali lipat, Pak? 4 ditambah 1 berapa? 5 kali lipat, Pak. Kata hamba ini, ridho ya Allah, saya ridho, cepat berikan kepada saya ya Allah, cepat berikan kepada saya. Kata Allah, sebentar. Wa asyaratu amsalihha, Pak. Dan saya berikan lagi kepadamu 10 lagi kerajaan dunia, Pak. 15 kerajaan dunia diberikan kepada seseorang yang dia itu adalah derajatnya terendah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan kita, Pak, apakah kenikmatan surga yang begitu luar biasa yang Allah siapkan untuk kita, apakah kita akan korbankan untuk kehidupan dunia yang sesaat, Pak? Lihat para sahabat begitu paham arti dunia. Mereka paham dunia itu sebentar. Mereka menginginkan kehidupan akhirat, kehidupan yang abadi, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjual dunia mereka untuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang di zaman sekarang apa? Mereka menjual surganya mereka hanya untuk kehidupan sesaat ini, Pak. Mereka mengikuti hawa nafsu terus. Allah katakan dalam Al-Quran apa? Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya. Siapa yang dia melampaui batas dan lebih mencintai kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahimlah tempat kembali orang tersebut, Pak. Tetapi sebaliknya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Tetapi siapa yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia menahan dirinya dan dia katakan ke dalam dirinya, wahai jiwa, wahai diri, sebentar, jangan kau bermaksiat kepada Allah, surga menunggumu, bidadari menunggumu, sebentar, sabarlah wahai diri. Ada seorang ulama, Pak, yang dalam hatinya ada perasaan ingin melakukan dosa seperti orang-orang melakukan dosa, Pak. Tapi ketika itu dia mengambil korek dan dia membakarkan dirinya dan mengatakan, wahai jiwa, tanganmu saja nggak kuat menerima satu api dunia tersebut.
bagaimana dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, Pak? Maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah Ulbah bin Zaid Al-Harithi ini menunjukkan kualitas ketakwaan beliau bisa memberikan efek dan pengaruh kepada keimanan kita semuanya. Aku lu qauli hadza, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dibukakan, itu maaf yang salah-lebarnya. Mudah-mudahan setelah saya menceritakan sahabat Ulbah bin Zaid Al-Harithi ini, kita semakin ada keinginan untuk banyak lebih mengenal sahabat-sahabat yang lain, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.